warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 9060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, yaitu tentang aliran institusional yang saya akan bagi kepada beberapa poin bawah. Pertama adalah Thorsten Bunde Veblen. Veblen adalah anak seorang petani yang melakukan imigran dari Norwegia ke Amerika dengan latar belakang kehidupan yang serba kekurangan, jadi pangkat tolak mengapa dalam kehidupannya ia sering bersikap skeptis, bahkan ada yang menilainya sebagai seorang yang pasif. Peter juga sering digelari sebagai seorang yang maverick, yang diartikan dengan orang yang suka lain dari yang lain karena ia sekutu berpihak pada pemikiran sendiri tanpa peduli dengan pemikiran umum yang dianggap lumrah. Gelar yang diberikan pada Veblen adalah Ichonosok, yaitu orang yang suka menyerang dari ingin menjauhkan ide atau gagasan orang atau institusi yang tradisional yang diterima secara umum. Gelar radikal juga cocok untuk diberikan sebagai Veblen sebab ia sering mempersalahkan inti kebenaran dari suatu tata susunan masyarakat. Salah satu yang sering dipermasalahkan ialah kebenaran tentang teori klasik tentang konsep otoritas marginal dan asumsi tingkah laku konsumsi nasional. Dengan gelar yang diberikan pada Veblen, ia sering diperbandingkan dengan Karl Marx, di mana Marx merupakan seorang tokoh nasional Marxis yang mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa dan sering atas kegiatan revolusioner. Fabian adalah seorang brilian, namun jabatan sebagai dosen tidak pernah tinggi dan hanya sebagai pembantu profesor. Hal ini karena ia tidak terlalu tertarik untuk menggarap atau menghitungkan dengan pribadi Veblen yang sangat bergaul. Fabian adalah seorang yang dosen killer yang membuat suasana kuliahnya dipenuhi dengan mahasiswa. Beberapa buku yang di Fabian ialah Teori Leisure Class 1899 dengan Theory of Business Entrepreneur 1904 dan lain-lain. Lalu yang kedua ialah motivasi konsumen. Dalam The Theory of the Leisure Class, Fabian menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan perilaku konsumen masyarakat. Sebagai pemilik yang tidak puas dengan kondisi masyarakat yang di sekitarnya, Fabian sering melihat situasi masa lalu yang diranya lebih baik dari keadaan sekarang, terutama dalam masyarakat Amerika yang dominannya. Menurut Fabian, dulu perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling. Orang berusaha menghindari perbuatan yang akan merugikan orang banyak. Namun, sekarang dalam masyarakat kapitalis finansial di Amerika, ialah orang yang hanya memikirkan diri sendiri saja dan tidak terlalu tertarik dengan kepentingan masyarakat banyak. Yang diperhatikan oleh masyarakat sekarang hanyalah uang. Segala sesuatu juga dinilai dengan uang. Orang berkata mencari dengan memperebutkan harta tanpa peduli akan cara. Ini dikarenakan anggapan bahwa hanya harta yang mampu menaikkan status, harga diri, atau gengsi seseorang dalam masyarakat. Jika harta telah berkumpul, orang hanya punya banyak waktu untuk bersenang-senang atau leisure. Dengan demikian, pada masa sekarang, kemampuan untuk hidup berkembang juga dijadikan sebagai akal untuk memperlihatkan derajat seseorang. Karena aktivitas leisure juga dijadikan sebagai indikator kesuksesan. Orang kaya yang ingin dianggap hebat tidak pernah mengizinkan istri dan anaknya untuk mengerjakan pekerjaan kumuh. Dengan harta melimpah, orang berlomba-lomba membeli barang yang digunakan untuk pamer. Kecenderungan perilaku konsumsi seperti ini disebut Fabian dengan istilah conventional consumption, yaitu konsumsi barang dengan jasa yang bersifat ostentatious, pamer, atau yang dirasakan untuk membuat orang kagum, yang menjadi incaran konsumsi bagi masyarakat leisure, terutama barang-barang sangat mahal. Tidak peduli apakah barang itu berguna atau tidak, makin mahal barang yang dibeli, si pembeli makin yakin bahwa orang tersebut indah, hebat. Kuposan dari barang yang diurutkan untuk pamer tidak diterima dari pengungsian barang itu sendiri, melakukan melalui dompetnya terhadap orang lain.
Bagi Fabian, gambaran konsumen ini sungguh terbalik dengan tesis kaum klasik dan neoklasik. Kedua kaum ini mengatakan bahwa orang akan selalu memilih di alternatif konsumsi terbaik untuk memperoleh kepuasan tersebut. Perilaku tersebut juga bertentangan dengan anggapan kaum klasik bahwa tahap keputusan konsumen didasarkan pada bukan proporsi yang wajar, jelas tidak normal, namun lebih bersifat emosional, dan lebih parah lagi, kadang-kadang tingkah laku konsumsi mereka seperti orang jorok. Fabian melihat bahwa perilaku conspicuous consumption dan pecuniary emulsion sebagai menggelojak dalam masyarakat kapitalis finansial liberal Amerika. Perilaku seperti ini sangat ditentang oleh Fabian karena dari hasil penggunaannya, ia menyatakan bahwa orang Amerika cenderung semakin manja, dan jika tidak dicegah, dia akan membuat orang Amerika akan hancur dengan sendirinya. C. Perilaku pengusaha. Dalam bukunya The Theory of Business Entrepreneur, Fabian lebih jauh menjelaskan penerimaan perilaku pengusaha Amerika dengan perilaku konsumsi yang telah dijelaskan. Fabian dalam hal ini juga melihat bahwa perilaku para pengusaha Amerika di masanya telah banyak mengalami perubahan. Dahulu para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui karena keras production of for use. Sekarang, laba dan keuntungan sebagian tidak lagi diperoleh melalui kerja keras dengan menciptakan barang yang disukai konsumen, tetapi lewat trik-trik bisnis. Fabian melihat pada masa sekarang semakin banyak dijumpai jenis pengusaha pemangsa atau predator. Pengusaha ini adalah pengusaha yang memperoleh keuntungan melalui blok cara tanpa mempedulikan nasib orang lain, termasuk pada pegawai dan karyawan bekerja di perusahaan yang dimilikinya. Fabian melihat dalam masyarakat Amerika tumbuh begitu pesat telah melahirkan suatu golongan yang disebutkan absentee ownership. Yang masuk ke dalam golongan ini adalah pengusaha yang memiliki modal besar dan menguasai sejumlah perusahaan, tetapi tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional cukup diserahkan pada profesional dan karyawan kepercayaannya. Walaupun golongan ini tidak ikut dalam kegiatan operasional dalam menyatakan ia memperoleh keuntungan paling besar. Fabian lebih jauh melihat bahwa para pengusaha yang hanya mementingkan laba tanpa memperhatikan cara ini biasanya melakukan konsiliasi dengan pengusaha. Dengan begini mereka mendapatkan kemudahan dan hak-hak istimewa, misalnya dalam investor, bahan-bahan mentah, dan menguasai daerah. Di beberapa negara berkembang yang masalah belum mempunyai antara permainan atau rule of law yang jelas, sering dijumpai adanya kerjasama antara pengusaha dengan militer demi mengamankan bisnis monopolinya. Untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, ada pengusaha absolute ownership tidak segan-segan mematikan usaha pengusaha sungguhan yang memperoleh keuntungan dengan kerja keras. Salah satu caranya ialah dengan melakukan akulitas, yaitu cara untuk dengan membangkitkan persaingan dengan membanting harga sehingga produk-produk dan perusahaan persaing tidak laku. Setelah perang makin keluar dari pasar, barangnya tersebut kembali menaikkan harga dan memperoleh laba yang sangat besar. Dan uraian ini tidak heran jika Fabian menolak keras untuk kaum klasik. Tesis yang ditentangnya menganggap bahwa usaha orang yang mengejar kepentingan masing-masing pada akhirnya melahirkan suatu harmonis dan keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan. Hal itu karena gejolak yang di awalnya ia melihat masyarakat secara keseluruhan, bahwa perilaku perusahaan yang hanya menggeser kepentingan pada pribadi sangat bertolak belakang dengan tujuan masyarakat pada keseluruhan dan sebaliknya. Lalu yang keempat adalah tokoh-tokoh institusionalis lainnya. Fabian sebagai tokoh utama aliran institusional mempunyai cukup banyak pengikut. Di antaranya ialah Wesley Michael, Gunnar Jindal, Joseph Scumter, Dallas North, Welsker Middle 1874-1988 adalah murid
teman dan pengagum Fabian. Wesley berjarak dalam mengembangkan metode-metode kuantitas dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya yang sudah menjadi klasik adalah Buster's Circle and Theory Chaos 1913. Dengan menggunakan berasumsi dengan data statistik, ia kemudian menjelaskan masalah struksional ekonomi. Sesudah Perang Dunia Kedua, Michael menggambarkan sebab Badan Penelitian National Bureau of Economic Research. Dari penelitian ini yang mungkin bahwa ia digambarkan penelitian tentang pendapatan nasional, fluktuatif ekonomi, perubahan produktif, analisis dan sebagainya. Lalu ada tokoh Gunnar Carl Myrdal dan Swedia yang juga digolongkan sebagai pendukung aliran institusional. Ia banyak menulis buku antara lain An America or Millennia, Value in Social Theory, dan lain-lainnya. Salah satu pesan Nigre dan para ahli ekonomi ialah agar ikut membuat values judgment. Jika tidak dilakukan, struktural teoritis ilmu ekonomi atau menjadi tidak realistis. Lalu ada juga tokoh Joseph A. Scumter 1883-1958. Joseph berpendapat bahwa sumber utama kemakmuran bukan terlekat pada dominan ekonomi industri, melainkan pada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Lebih jelas lagi, Scumter menjelaskan kemakmuran terikat dalam jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi yang menginspirasi pembangunan. Scumter membedakan pengertian investasi dengan inovasi. Investasi adalah penerapan teknik teknik produksi baru, sedangkan inovasi mempunyai makna yang lebih luas yang tidak hanya menyangkut penemuan teknik-teknik berproduksi baru, tetapi juga penemuan komoditas jenis material baru untuk produksi, cara-cara usaha baru, cara-cara pemasaran baru, dan sebagainya. Lalu inovasi ditemukan oleh motivator, tetapi entrepreneurship yang memperhatikan hasil temuan tersebut pertama kali. Tanpa entrepreneurship yang berani menganggap suatu temuan baru, orang akan tetap menggunakan cara-cara lama yang telah orang tidak efisien. Orang terakhir yang perlu dicantumkan sebagai pendukung aliran internasional adalah Douglas North dari Universitas Washington, Missouri, Amerika Serikat. Penghargaan terhadap aliran internasional mencapai puncaknya tahun 1933 pada waktu Douglas North menerima hadiah Nobel dari bidang ekonomi. North menerima hadiah yang sangat membanggakan tersebut karena jasanya sangat besar dan memperbarui rute dalam penelitian sejarah ekonomi dengan metode kuantitatif. Intuisi yang dimaksud North sedikit berbeda dengan ditemukan oleh Fabian sebagai pendiri aliran institusional itu sendiri. Bagi Fabian, intuisi diartikan sebagai norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Namun bagi North, intuisi adalah peraturan perundang-undangan berikut sifat-sifat pemaksaan dan perusahaan tersebut secara nomor perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. Lalu yang terakhir adalah diskusi. Belajar pemikiran Fabian lebih merupakan kritik sosial yang tajam, peduli, dan keras daripada pengembangan teori-teori ekonomi baru. Fabian mengkritik teori dan perdebatan klasik maupun neoklasik dalam menggambarkan fenomena-fenomena ekonomi dalam masyarakat. Fabian percaya bahwa tidak semua gejala dan perilaku ekonomi dapat dianalisis dengan kerangka pemikiran ekonomi. Untuk itu, Fabian menganjurkan agar ahli ekonomi perlu bekerjasama dengan para ahli bidang-bidang lain, terutama ahli sosiologi, politik, dan hukum. Mungkin sekian penjelasan saya tentang aliran institusional. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.